Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Dengan memaksa Bronze Blade dan Cold Blade untuk meninggalkan area tersebut, itu tidak berbeda dengan memutuskan pemahaman Dao mereka. Itu tidak masuk akal. Seorang kultivator berbisik. Yah, tidak juga. Persaingan kadang-kadang bisa kejam, kata seorang leluhur. Itu tidak harus pribadi. Sebuah tembakan besar ditambahkan. Ya, ini hanya tentang energi duniawi untuk buah Dao yang lebih baik. Selain itu, ini terjadi sepanjang waktu tanpa balas dendam pribadi. Pembudidaya yang lebih kuat, karena kesal, mungkin mengganggu dan menghentikan pemahaman Dao. Inilah mengapa pelindung Dao diperlukan. Kata leluhur lain. Alasan lain mengapa lebih baik menjadi dewa yang sunyi. Kenaikan tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan sebanyak ini. Kata seorang ahli. Kamu juga mendorongnya. Bronze Blade sangat marah meskipun temperamennya yang lembut. Dia hanya selangkah lagi dan ini bisa merusak semuanya. Jika kamu tidak pergi, kami akan merebut keberuntungan dan buah Daomu. Jadilah bijaksana dan pergilah, selamatkan muka. Kuali Merah berbicara, apakah mereka memiliki kaisar sebagai pelindung Dao juga? Jika tidak, itu akan menjadi kekalahan atau bahkan kematian. Seorang leluhur kuno berkata, mungkin sudah berakhir untuk leluhur pedang perunggu karena klannya tidak memiliki kaisar, dia sudah yang terkuat. Kata temannya, semua orang mengerti latar belakang paling penting saat ini. Dinasti Skyriser, perbatasan dewa tidak akan membiarkan pelanggaran ini luput dari hukuman. Cold Blade tidak menyerah. Aku khawatir perbatasan dewamu tidak akan bisa menyelamatkanmu kali ini, kami memiliki leluhur utama. Frost mengucapkan dingin sebelum melirik ke atas. Yang lain melihat portal aktif dengan keilahian tak terbatas di sisi lain. Tidak ada yang tahu siapa yang berada di luar tetapi mengingat kekuatan yang mengalir darinya, itu pasti nenek moyang utama. 72 leluhur asal, atau leluhur Skyriser. Seseorang mendongak dengan hormat. Bisa jadi Trinity sendiri. Seorang tembakan besar bergidik setelah memikirkan hal ini. Trinitas secara pribadi. Seorang leluhur menjadi pucat setelah mendengar gelar ini. Itu sebabnya mereka meminta bantuan, untuk melibatkan leluhur utama. Kerumunan menjadi gugup. Kedatangan nenek moyang primal akan luar biasa, terutama Trinity yang legendaris. Pedang perunggu dan Cold Blade harus menyerah. Seorang anggota kerumunan menghela nafas. Ini keterlaluan, mereka hampir sudah sampai. Seorang pemuda berkata dengan marah. Ini adalah jalan kekaisaran, selalu ada bahaya dari semua sisi. Ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata nenek moyang kunonya, aku akan menjadikannya kemenangan pirik untukmu. Bila perunggu tidak bisa menyerah ketika buah Dao begitu dekat dengan pembentukan. Ini juga berlaku untuk Cold Blade. Itu tidak akan terjadi, kami akan merebut keberuntungan dan buah Daomu. Crimson Cauldron menggelengkan kepalanya. Yang lain melihat penglihatan yang mengerikan, dua kaisar semu yang buah Dao mereka diambil sebelum kematian. Tindakan barbar masih terjadi di tempat yang bagus seperti Three Immortals. Betapa mengecewakan melihat kaisar seperti kalian berdua. Mengapa penting apakah seseorang membuktikan Dao mereka lebih awal atau lebih lambat? Suara yang jauh bisa terdengar. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sekelompok yang dipimpin oleh seorang pemuda, Li Qiye. Orang ini lagi, kata seseorang. Kuali Merah dan Frost segera memindai Li Qiye dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mereka mengerutkan kening pada hasil yang aneh itu. Siapa kamu? Crimson Cauldron bertanya, merasa bingung karena manusia ini tidak takut pada mereka. Seorang pejalan kaki yang berisik tidak dapat menyaksikan ketidakadilan ini. Li Qiye tersenyum, kalian berdua memperburuk suasana tiga dewa dengan pilihanmu yang tidak menyenangkan. Ketidakhormatanmu menjamin kematian, kata Frost. Siapa yang akan membunuhku?
Anda, Li Qiye berkata dengan jijik. Aura kekaisaran Frost segera melonjak ke arah Li Qiye. Dia memandangnya tidak lebih dari serangga. Itu membekukan segalanya di sepanjang jalan. Afinitas es ini berbahaya dan hampir tidak dapat dihilangkan. Anak-anak muda segera bersembunyi di belakang Li Qiye yang dengan mudah menghentikannya. Begitu, sedikit mampu. Frost berbicara, aku akan membunuhmu dulu. Aku ingin mengampuni kalian berdua tetapi tidak mengharapkan kebodohan seperti itu. Jadi, bagaimana kamu ingin mati? Li Qiye mengejutkan kerumunan dengan komentarnya. Apakah dia tahu siapa yang dia hadapi? Seorang tembakan besar bergumam, rekan Taois, Anda sangat menghargai diri Anda sendiri, tetapi kami bukan serangga. Kata Crimson Cauldron, tidak ada perbedaan di mataku. Kata Li Qiye. Kedua kaisar tidak bisa mempercayai telinga mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka dihina dan dipandang sebagai serangga. Apakah dia lelah hidup? Siapa dia? Kata seorang anggota kerumunan. Kamu akan menderita karena ini, itu tidak akan menjadi kematian yang cepat. Mata Frost berbinar membunuh. Auranya yang menakutkan menyapu dan membekukan area di atas kawah sejauh ribuan mil. Kotoran. Banyak yang tertangkap olehnya dan menjadi patung es. Beberapa tidak punya waktu untuk berteriak sebelum menghadapi kematian yang mengerikan ini. Dia sangat marah. Mereka bergidik karena amarahnya saja membunuh pembudidaya yang lebih lemah dalam sekejap mata. Ledakan. Namun, Crimson Cauldron dan Frost tidak punya waktu untuk menyerang sebelum dua sinar meletus dan menerangi kawah. Dua kekuatan baru itu murni dan kuat seperti dua matahari terbit. Pisau perunggu dan buah Dao Cold Blade akhirnya selesai dan menjadi terang dengan cahaya yang unik untuk kaisar. Sebuah Grand Dao baru lahir di tengah kekacauan energi sejati. Langit sepertinya terlahir terpisah. Mereka melakukannya. Kerumunan berteriak dengan penuh semangat. Cukup, ekspresi Crimson Cauldron memburuk. Sebelumnya, dia peduli dengan reputasinya dan ingin mengintimidasi mereka untuk pergi. Sayangnya, waktu habis sehingga dia harus mengambil tindakan, mengirimkan gelombang ledakan yang berapi-api ke depan. Jika ini terjadi di dunia biasa, itu akan langsung meratakan 100.000 mil daratan, mengubahnya menjadi lava. Dia ingin menghancurkan duo itu secara instan dan merebut buah Dao mereka. Mencari kematian, Li Qiye mengangkat tangannya dan dengan mudah menghentikan gelombang ledakan, mengejutkan kerumunan. Bagaimana dia melakukannya? Banyak yang tergagap dalam kebingungan. Crimson Cauldron menjadi terkejut, menyadari bahwa dia menghadapi musuh yang tangguh. Mati, Rui Monarch dan putra mahkota Skyriser tidak ingin membiarkan keduanya menyelesaikan prosesnya, jadi mereka menyerang tanpa peringatan. Teratai emas Raja Rui menembakkan kelopak yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi Li Qiye. Segel harta karun putra mahkota berubah menjadi gunung yang hancur. Li Qiye tampaknya tidak memperhatikan serangan diam-diam dan berdiri diam tanpa bereaksi. Hati-hati, sebuah tembakan besar memperingatkannya dengan keras tetapi sudah terlambat. Gunung dan bila mengenai target tetapi hasilnya mengejutkan semua orang. Li Qiye sama sekali tidak terluka saat mereka hancur berkeping-keping. Rui dan putra mahkota tersentak heran. Senjata mereka hancur sementara dia baik-baik saja. Sepertinya aku harus membakar sampah hari ini. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan perlahan mengangkat satu tangan. Retakan tiba-tiba muncul di pohon raksasa dan cabang-cabangnya, memberi ruang bagi api kesengsaraan. Sudah dimulai, kita harus pergi. Raja penyihir hitam membaca situasinya dengan sempurna dan membawa para pemuda bersamanya. Bronze Blade dan Cold Blade kehilangan kendali atas tubuh mereka dan diambil juga. Ketika kelompok itu bisa bereaksi, mereka jauh dari daun dan pohon, berdiri di puncak tertinggi yang jauh. Kotoran, segumpal api mengindahkan panggilan Li Qiye dan melayang di telapak tangannya. Waktu Kaisar Panggang. Li Qiye tersenyum dan meniup gumpalan ke arah lawan. Itu terlihat sangat lemah sehingga mereka tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Sayangnya,
Crimson Cauldron adalah orang pertama yang merasakan betapa menakutkannya itu. Lari, dia memperingatkan tetapi sudah terlambat. Ah! Rui dan putra mahkota berteriak setelah dilalap api. Azure membeku. Frost membungkus mereka dengan embun beku khusus, berharap dapat memadamkan api. Embun beku birunya bisa menghilangkan api matahari secara instan tetapi langsung menguap dalam kasus ini. Frost tidak bisa mempercayainya, bagaimana bisa satu gumpalan api membakar mantranya menjadi ketiadaan. Ah! Keduanya berubah menjadi abu meskipun dia terlibat. Tidak mungkin. Kerumunan berteriak. Satu gumpalan langsung menjatuhkan dua kaisar semu. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan dan Kaisar 9 buah tidak bisa menyelamatkan mereka. Beraninya kamu. Crimson Cauldron sangat marah dan memanggil senjata nasibnya, Crimson Imperial Cauldron. Apinya melonjak dalam harmoni. Ledakan. Kaisar Kuali Merah meletus seperti jutaan gunung berapi. Api menyembur keluar dan menghancurkan medan perang. Dia mengumpulkan api di seluruh dunia ke kualinya dan menyempurnakannya menjadi sesuatu yang menghancurkan. Rumor mengatakan bahwa setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, puluhan kali atau bahkan 100 kali. Berdengung, hutan dan tanah di atas kawah berubah menjadi lava yang mengalir. Kembali, mundur lebih banyak. Para ahli mundur dengan tergesa-gesa. Bakar langit. Dia meraung dan langit berubah menjadi lautan lava yang menyembur ke arah Li Qiye. Setiap kaisar dari kultivasi serupa tidak dapat menghentikan teknik sombong. Namun, Li Qiye mengumpulkan lebih banyak api dari pohon dan melemparkannya. Gumpalan bisa membakar api dan hukum afinitas api. Kata-kata tidak bisa menggambarkan potensi konsumsinya, menggeser lautan menjadi abu. Crimson Cauldron panik karena dia menghabiskan seluruh hidupnya menyempurnakan api di dalam kualinya. Dia tidak pernah tahu api bisa terbakar menjadi abu juga. Biasanya, mereka saling bersaing, yang merupakan pertarungan ketahanan dan intensitas. Dia bermain dengan api sejak lahir, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat nyala api yang benar-benar lebih unggul dari miliknya. Ini sesuatu, tembakan besar dan leluhur tidak bisa berkata-kata melihat abu yang berserakan. Api bisa berubah menjadi abu. Kaisar baru, Bronze Blade, bergumam dengan linglung. Pertama kali melihat ini, Raja Penyihir Hitam tertawa. Begitu Li Qiye menyingkirkan lautan lava, suhunya berkurang secara dramatis. Area di sekitarnya dan berbagai afinitas menjadi membeku dalam es. Domain Frost mutlak. Ekspresi Cold Blade memburuk. Ini adalah dao tertinggi Kaisar Frost, memberikan kemampuan untuk menguasai apapun yang terperangkap di dalamnya. Dengan demikian, area itu menghilang, menjadi ilusi seolah-olah tidak ada. Dao, hukum, kekuatan, dan harta karun, semuanya terputus dari keberadaan. Target akan kehilangan semua indera. Tidak menyadari bagaimana Kaisar mengambil kendali. Bronze Blade dan Cold Blade menjadi khawatir, sama halnya dengan para pemuda. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kemampuan yang meniadakan dan mengembalikan semuanya ke nol. Itu bukan metode ofensif atau pembunuhan tetapi cara langsung untuk menyingkirkan lawan. Berdengung, sebuah tangan api mengulurkan tangan dari area yang terkena, entah bagaimana muncul dari kehampaan dan mencengkeram tenggorokannya. Dia telah menghilang sebelumnya dan tidak ada yang bisa merasakannya. Namun, tangan itu menemukannya dan membawanya kembali untuk dilihat semua orang. Dia tampak tidak berdaya meskipun menjadi kaisar yang kuat dalam wilayahnya. Lehernya memerah karena asap, kulitnya terbakar hingga garing. Ah! Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, wajahnya berputar kesakitan dan kehilangan kecantikannya. Domain meleleh selanjutnya, mengungkapkan Li Qiye dengan lebih banyak api dari pohon. Dia mendapatkan aura berapi-api saat memegang kendali penuh. Dia tampak seperti serangga di hadapan penonton yang bingung. Mereka tidak memiliki penjelasan atas kekalahannya. Berhenti. Crimson Cauldron meraung dan melemparkan kualinya. Ukurannya tumbuh di sepanjang jalan, bertujuan untuk menghancurkan Li Qiye.
Li Qiye tersenyum sambil mengamati kuali yang masuk sebelum meniup gumpalan api di tangannya yang lain. Puff! Kekuatan api kesengsaraan terwujud menjadi kenyataan, membakar apapun yang ditemukan di tingkat kekaisaran. Kaisar yang selaras dengan api mengerti apa yang dia hadapi dan beralih ke posisi bertahan, memindahkan kuali ke depan. Gemuruh, itu terbuka dalam upaya untuk menyedot api kesengsaraan. Dia pikir dia setidaknya bisa menahan gumpalan ini karena kuali itu dibuat dengan sekuat tenaga menggunakan Crimson Abyssal Hellflame Metal. Itu lahir dari nyala api dengan nama yang sama, mampu menahan kekaisaran, dosa, atau jenis lainnya. Karena itu, kaisar mampu mengumpulkan dan menahan api. Meskipun mungkin bisa menahan api Dao dari pembudidaya yang lebih kuat, itu bersinar merah setelah menyerap gumpalan api kesengsaraan. Retakan muncul dan mulai meleleh. Ini membuat kaisar ketakutan. Li Qiye tidak meliriknya kedua kali dan mengirim api kesengsaraan ke leher kaisar beku. Ah! Dia menderita fenomena yang sama seperti pohon besar, memiliki celah dengan bara api yang menyala di bawahnya. Ini lebih menyakitkan daripada metode penyiksaan yang paling kejam. Air mata mengalir di pipinya saat tubuhnya terbakar. Apakah Anda ingin menjadi pelayan secara permanen atau berubah menjadi abu? Li Qiye bertanya sambil tersenyum. Adegan Kaisar 9 buah berteriak kesakitan mengejutkan dan mencekik kerumunan. Kematian, dia tidak menyerah. Baiklah, lakukan caramu, Li Qiye berkata sebelum dia menyala seluruhnya dalam api. Ah, rasa sakitnya meningkat 10 kali lipat, teriakannya bergema. Kaisar lain berteriak pada saat yang sama, Crimson Cauldron. Kualinya mengalami api yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu jadi dia pikir itu tidak bisa dihancurkan. Sayangnya, itu telah berubah menjadi cairan cair, membuatnya rentan. Dia menghindar dengan teknik gerakan yang luar biasa tetapi tidak bisa lepas dari gumpalan itu. Saat ia memilihnya sebagai target, itu akan selalu ada. Frost yang lebih kuat tidak memiliki kesempatan, apalagi dia. Jadi, dia berteriak seperti dia selama pengapian yang berapi-api. Semua orang merinding saat mendengarkan dua kaisar yang meratap. Berhenti. Sebuah suara datang dari portal di atas, menelan segudang alam. Bahkan kaisar pun takut. Leluhur utama, semua orang tahu kultivasi pembicara. Wah, wah, wah. 3 kaisar turun, menarik senjata mereka dan menyerang Li Qiye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dao, agung tertinggi mereka menekan segalanya, kemarahan mereka menghancurkan segala sesuatu. Sepertinya kita sedang mengadakan pesta kaisar panggang. Li Qiye tersenyum dan melambai dengan lembut. Ledakan. Lebih banyak api melonjak keluar dari pohon dan membanjiri ketiga pendatang baru. Mereka segera mencoba melindungi diri mereka sendiri tetapi tidak bisa menangani ombak yang tak ada habisnya. Tidak ada yang menyangka pohon itu akan runtuh, melepaskan semua api kesengsaraan. Ledakan. Api kesengsaraan menikmati kebebasan setelah pohon itu runtuh dan melahap langit. Ah! Mereka menelan 3 kaisar yang turun dan membuat mereka menjadi abu. Berikutnya adalah portal melengkung. Nenek moyang prima di luar portal menjadi takut dan segera menutupnya. Meskipun reaksinya cepat, leluhur ini masih kehilangan satu tangan dan berteriak kesakitan. Kerumunan menjadi terkejut karena kultivasi tidak masalah. Api kesengsaraan membayangi di atas mereka semua. Begitu saja, 5 kaisar terbunuh dan 1 leluhur prima menderita luka-luka. Namun, api tidak berhenti dan menelan Li Qiye, membakar semua yang ada di bawah kawah. Bangsawan muda, Li Xian dan yang lainnya berteriak ngeri. Bronze Blade dan Cold Blade hanya bisa menonton. Mereka hanya memiliki 1 buah dao jadi jika mereka mencoba menyelamatkannya, mereka hanya akan membuang nyawa mereka tanpa perlu. Tunggu, apa yang terjadi? Kata Putri Chen dengan linglung. Tidak apa-apa, hanya sedikit nyala api. Raja penyihir hitam adalah satu-satunya yang tenang dan menepuk pundaknya. Sementara itu, Li Qiye tersenyum saat jatuh bebas disertai dengan api kesengsaraan. Akhirnya,
Lampu hijau menyambutnya, kekuatan hidup leluhur Bodhi yang diberdayakan oleh energi duniawi. Dia membawanya ke dalam pikirannya dan meraung dalam kesadarannya, terima. Hukum tertingginya memulai fusi yang tidak ditolak oleh lampu hijau. Pada saat yang sama, dia juga mengambil api kesengsaraan terlepas dari niat mereka. Kekuatan hidup yang melimpah datang lebih dulu sebelum api kesengsaraan yang menghancurkan. Penguasa tertinggi tidak bisa menahan proses ini. Namun demikian, Li Qiye adalah penguasa pikirannya, bahkan di atas langit yang tinggi. Dengan demikian, dua aliran kekuatan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia menyegel kekuatan hidup hijau terlebih dahulu ke lautan hijau. Adapun api yang hidup, mereka merasa tertipu oleh perkembangan ini. Reaksi pertama mereka bukanlah membakar pikirannya tetapi melarikan diri. Li Qiye terhibur dengan upaya ini karena dia memiliki kendali penuh atas domain mentalnya. Jadilah baik sekarang, kehendaknya mutlak. Bahkan api kesengsaraan pun tidak bisa menahan karena kekuatan ini lahir dari hati daunnya yang gigih. Bam! Api segera dilumpuhkan, dimurnikan menjadi aliran lembut cairan berapi-api. Selanjutnya, dia mengangkat tangannya dan menyempurnakan kekuatan hidup hijau juga. Saat tumbuh lebih kecil, ia bergeser dari biru menjadi hijau, hijau tua, dan kemudian hitam. Itu menjadi batu hitam yang membosankan, tampaknya tidak berharga. Selanjutnya, Li Qiye mengirim aliran api kesengsaraan di sekitarnya, membakar satu demi satu lapisan. Setiap lapisan yang dihilangkan diresapi dengan bagian bawah selama proses penyempurnaan ini, tumbuh lebih kuat sekaligus menjadi lebih murni. Bersambung,